Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Bersama saya, Noviani Widyasari yang akan membawakan sesi kali ini. Kali ini kita akan membahas yang namanya Project Benefit Management Plan. Wah, apa sih yang dimaksud dengan Project Benefit Management Plan? Nah, sudah hadir nih bersama saya yang merupakan seorang praktisi di bidang Project Management. Halo Bapak Boyke Paulus. Hai, halo. Halo, gimana kabarnya Pak? Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Insya Allah, amin. Amin. Nah, kita akan berbincang-bincang nih mengenai Project Benefit Management Plan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Pak ya. Boleh nggak Pak diceritakan terkait background Bapak, kemudian saat ini aktivitas apa saja yang sedang Bapak kerjakan? Silakan. Oke, terima kasih. Saya berkarir di dunia project management cukup lama. Hampir 30 tahun ya, mulai dari awal karir saya sampai dengan hari ini masih ngerjain proyek ya, dan macam-macam proyeknya, dan di setiap proyek kita akan dealing dengan apa yang topik kita akan bahas hari ini adalah setiap proyek itu adalah meng-create sebuah benefit tentunya ya nantinya, dan bagaimana nanti korelasinya segala macam nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi pengalaman saya di pekerjaan menyatakan bahwa hampir 30 tahun di industri macam-macam ICT dan sekarang macam-macam industrinya itu mengatakan bahwa setiap project memiliki korelasi yang kuat dengan benefit management plan-nya. Baik, wah sudah lama sekali nih 30 tahun. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama nih Pak ya. Oke. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan Project Benefit Management Plan dan apakah ada kaitannya dengan Project Success? Oh ya, oke. Jadi kalau kita lihat dari sisi dokumennya ya, kita ngomong Project Benefit Management Plan itu adalah bagian dari dokumen inisiasi ya. Jadi dia di-create ketika proyeknya diinisiasi ya, sebelum proyeknya dieksekusi, yang nantinya akan menjadi bagian dari sebuah proyek dokumen ya. Nah, isinya dari benefit management plan itu adalah bagaimana benefitnya akan diukur ya, apa aja benefitnya dari proyek tersebut, kemudian apa yang diekspektasi tentunya ya. Kalau kita ngomong benefit tentunya benefit terhadap ekspektasi bisnis ya. Kemudian bagaimana itu di-deliver atau dicapai ya. Kemudian bagaimana itu diukur terhadap kesuksesan, terhadap pencapaian benefit yang diharapkan oleh bisnis. Dan tentunya ada post review nantinya terhadap bagaimana nextnya nanti si benefit ini akan membawa opportunity atau suatu yang lebih pembaruan atau inovasi terhadap proyek yang sudah berjalan, tentunya terhadap bisnis ya, seperti itu. Dari pengalaman Bapak nih selama ini, key element dari benefit management plan itu apa aja sih Pak? Oke, jadi key element daripada benefit management plan itu ya, tentunya punya korelasi yang kuat dengan proyeknya ya. Biasanya proyek itu punya korelasi yang kuat dengan biasanya dengan KPI, atau kita lihat biasanya dengan strategic alignment, itu key yang pertama. Jadi dia harus punya korelasi yang kuat dengan ini strategi mau capai apa. Jadi key strategi itu biasanya ukurannya adalah KPI. Jadi biasanya proyek itu punya korelasi yang kuat dengan KPI yang saat ini dikelola oleh perusahaan ya. Kemudian kapan, time frame-nya bagaimana benefit ini akan direalisasikan ya, kapan akan terlaksana, kapan akan dicapai oleh bisnis ya, time frame-nya tentunya ya. Kemudian yang paling penting juga adalah business owner. Harus ada business owner yang kalau enggak accountability-nya nggak jelas nanti kan ya. Kemudian ada ukuran matrix ya, harus ada bagaimana cara mengukur
benefit realization itu atau bagaimana realisasinya nanti si benefit ini ukurannya apa saja ya. Kemudian tentunya ada asumsi, ada risk dan lain-lain. Nah, tapi yang paling penting itu tadi ada 7 ya, mungkin 7 itu yang menurut saya harus ada sampai dengan risk. Ya, karena tentunya sebuah benefit kalau kita ngomong opportunity ya tentunya opportunity adalah positive risk, tentunya dia punya negative risk juga nantinya. Oke. 7 tadi ya elemen pentingnya. Nah, kenapa sih Pak benefit management plan ini penting dalam project management? Oke, kenapa benefit management plan dokumen ini penting untuk sebuah project ya? Karena di situ dokumen ini memberikan mendescribe bagaimana benefit itu akan dicapai, kemudian apa saja dan apa ukurannya, dan kemudian future-nya apa. Tentunya ini yang meng-guide nanti bagaimana project itu akan terdeliver. Apakah nanti project itu mendeliver sesuatu yang punya benefit atau tidak. Makanya benefit management plan dokumen adalah satu yang penting dalam eksekusi sebuah project yang memastikan bahwa si project ini ya memberikan sebuah benefit kepada bisnis. Jadi benefit management itu sebagai guide. Oke? Penting ya. Oke, nah yang merencanakan benefit management plan ini siapa ya Pak? Oke, umumnya yang merencanakan benefit management plan itu kebanyakan direncanakan oleh benefit owner ya, kita sebutnya benefit owner. Nah biasanya karakteristik dari benefit owner ini biasanya adalah business owner, umumnya business owner. Jadi belum, tapi tidak selalu, tapi umumnya adalah business owner. Contohnya sebuah kepala divisi ya, dia punya target benefit atau KPI apa yang ingin dia capai, katakanlah seperti contoh revenue ya, revenue tentunya yang menjadi target utama dari divisi sales biasanya ya, bagaimana sales akan dicapai, benefitnya seperti apa, revenue-nya, kemudian ownernya akan melakukan beberapa project untuk membuat si revenue target ini bisa tercapai ya. Nah, di situ biasanya ownernya adalah si kepala divisi atau business ownernya biasanya adalah si business owner, divisi owner itu biasanya kepala ownernya si benefit management plan. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa benefit management planning dokumen ini merupakan tolak ukur ya untuk mengerjakan project. Nah, gimana sih Pak caranya mengukur benefit dari project tersebut? Biasanya kalau kita mengukur project ya, hampir sama dengan project kalau kita ngomong ya. Apa yang di dalam project kita ngomong ada scope-nya, ada schedule tentunya ya, ada budget, kemudian ada yang pasti client goals ya. Jadi bukan hanya kita ngomong on time, on scope, on budget, tapi juga ada on client goals. Client goals itu artinya customer expectation-nya apa ya. Kemudian ada quality goals-nya seperti apa. Quality-nya goals itu ada proses, ada produk dan sebagainya. Kemudian tentunya ada team goals-nya juga, karena timnya punya aim bagaimana mereka akan mencapai si project tersebut ya. Kemudian tentunya bukan hanya scope tapi juga ada whole deliverables akan diukur, karena deliverables ini inline nggak sama si plan-nya atau si benefit plan-nya gitu ya. Kemudian tentunya ada resource management juga akan dilihat, apakah resource-nya sesuai dengan target atau enggak, memadai atau tidak ya. Kemudian risk management juga akan diukur, apakah cukup how risk this project gitu ya. Bagaimana mereka mengelola risknya, dan tentunya documentation yang pasti ya, karena dokumentasi ini inline dengan benefitnya, karena benefit realization plan-nya dengan goals-nya project itu harus inline. Jadi kalau kita ngomong traditional project matrix, scope, time, cost, schedule plus kalau kita ngomong. Nah, plus itu adalah team goals, user goals, quality ada di dalam standard matrix ya. Tapi di sini ada lagi tambahan risk, tambahan documentation, karena kita mesti inline dengan benefit management plan-nya. Jadi goals-nya management plan itu sebenarnya adalah sama seperti project goals, tapi dia plus goals yang ada di dalam benefit management plan-nya. Oke, baik. Nah, tadi kan kita udah ngebahas terkait benefit management plan ya. Kita udah mengenal istilah benefit management plan. Kemudian ada lagi business case dalam project. Itu apa perbedaannya dan apa sih Pak persamaannya? Oke, kalau kita ngomong
benefit management plan ya. Benefit management plan itu biasanya bagaimana benefit management itu diukur ya, akan dieksekusi dan sebagainya ya. Sementara kalau business case itu lebih kepada feasibility study daripada sisi project tersebut. Persamaannya, perbedaannya itu ya. Persamaannya dua-duanya adalah dokumen yang dibuat ketika project itu diinisiasi. Ya, jadi dokumen yang dibutuhkan untuk menginisiasi sebuah project. Jadi biasanya ada dulu benefit management plan-nya, kemudian baru dibuat business case-nya ya. Nanti business case-nya akan menjadi input di dalam sebuah charternya project dan sebagainya. Seperti itu mekanismenya. Oke nih Pak. Nah, ini kita tinggal 2 pertanyaan terakhir. Sebelumnya saya ingin mengajak rekan-rekan dulu nih Pak untuk jangan lupa subscribe YouTube channel Decolearning, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami lainnya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari pengalaman Bapak, isu apa sih ya Pak yang pernah timbul terkait benefit management ini? Oke, biasanya karena yang paling sering itu adalah masalah waktu ya. Waktu, biasanya umumnya contohnya gini, kalau kita yang pernah yang sering muncul biasanya project ini initiate oleh divisi marketing, which is dia punya program di mana dia punya program untuk inline dengan market needs ya, yang tren gitu ya. Nah kadang-kadang deliverables projectnya terlalu lama sehingga trennya sudah nggak lagi inline ya, projectnya baru di deliver sehingga biasanya benefit goals-nya tidak tercapai. Nah, jadi apa yang dicanangkan ketika proyek ini dimulai harapannya bisa inline dengan market, situasi tren market saya ini, tapi begitu proyeknya deliver karena terlalu lama trennya sudah bergeser. Biasanya umumnya di market itu kompetisi dan situasi market berkembang sangat cepat ya. Nah, biasanya umumnya proyek-proyek itu mengalami permasalahan dengan mendeliver yang begitu umumnya ya. Sayang sekali ya Pak ya kalau itu terjadi ya Pak. Oke, masukan dari Bapak nih Pak untuk para praktisi yang perlu diperhatikan terkait benefit manajemen ini apa sih Pak? Silakan. Yang pasti Anda harus clear ya, very clear dengan benefit management plan daripada sebuah project, dan Anda harus masukkan itu ke dalam project plan Anda sebagai salah satu target untuk di-deliver ya. Karena itu yang paling penting, karena kalau kita ngomong predictive project, dokumen plannya, dokumen manajemen plan adalah basis bagaimana kita mengeksekusi, sehingga kriteria dan sukses goals daripada matrix daripada project plan yang kita buat itu semuanya punya korelasi yang kuat dengan benefit management plan-nya, sehingga bisa deliver. Karena di dalam benefit management plan atau business case kita nyebutnya ya, bisa jadi namanya sama. Kadang-kadang peristilahan namanya sama. Ya, biasanya bisnis itu sudah ada. Contohnya yang paling gampang feasibility study, which is kita ngomong cost sudah ada di sana, ada produknya sendiri ya. Nah, itu bisa diadres oleh project. Jadi si plan itu harus address apa yang ada di dalam project management. Jadi harus inline. Ya, usahakan inline. Bukan usahakan, harus. Oke. Sorry. Oke, wah ternyata sudah pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak sudah mau berdiskusi terkait project benefit management plan ini. Semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya. Dan bila Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan share ke rekan-rekan lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe YouTube channel Decolearning agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan sampai jumpa di video lainnya ya. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.